Bagi kalian para pelajar yang saat ini lagi mempelajari tentang prosedur teks di pelajaran bahasa Inggrisnya, maka di video kali ini kita juga akan membahasnya di sini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenisnya, dan struktur teks serta contoh cara membuat prosedur teks sendiri. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yuk simak sampai habis biar kalian jago juga bikin prosedur teks sendiri. Video ini agak sedikit teknis ya, jadi buat kamu yang sudah nonton tapi belum paham betul, saya sarankan nontonnya diulang beberapa kali ya. Dan jangan lupa juga diklik like, subscribe, dan share video ini ke WA kamu sendiri, agar nanti gampang nyarinya kalau kamu mau nonton lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya, yuk! Prosedur text is a text that explain or help us how to make or use something. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Communicative purpose of this text is to describe how something is made through a sequence of action or step. Jadi prosedur teks merupakan teks yang menjelaskan atau membantu kita untuk membuat atau menggunakan sesuatu yang tujuannya adalah memaparkan bagaimana sesuatu dibuat melalui beberapa tindakan atau langkah-langkah. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurut. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa jenis prosedur teks yang umumnya ditemui. Beberapa di antaranya, yang pertama, resipi atau resep. Ini merupakan langkah-langkah untuk memasak atau membuat sesuatu makanan atau minuman. Resep-resep ini biasanya merupakan menguraikan bahan-bahan yang diperlukan serta instruksi langkah demi langkah dalam proses memasak. Contohnya how to make rujak or how to make nasi goreng dan lain-lain. Teks prosedur yang kedua yaitu manual atau petunjuk penggunaan. Misalnya ketika kita membeli produk baru, biasanya di dalam kardusnya terdapat buku petunjuk atau instruksi yang memberikan panduan bagi pengguna untuk menggunakan suatu produk tertentu. Contohnya adalah manual menggunakan perangkat elektronik, kendaraan, komputer, dan lain-lain. Buku panduan itulah yang disebut dengan prosedur teks. Selanjutnya, jenis teks prosedur yang ketiga yaitu how to guides atau panduan cara, yaitu merupakan panduan tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya nih, cara membuat kerajinan tangan atau melakukan aktivitas tertentu seperti olahraga atau seni. Selanjutnya, jenis prosedur yang terakhir yang keempat yaitu prosedur in science atau prosedur dalam ilmu pengetahuan. Jenis teks prosedur yang terakhir ini merupakan langkah-langkah yang diikuti dalam suatu eksperimen ilmiah untuk mencapai hasil tertentu. Oke, jadi itu dari beberapa jenis teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa menurut kalian masih ada yang lain? Kalau ada, tolong ditulis di kolom komentar ya. Generic structure of procedural text. Dalam membuat procedural text, penting untuk mengetahui apa saja generic structure-nya. Generic structure suatu procedural text terdiri dari yang pertama, goal atau tujuan. Pada bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan mengikuti instruksi tersebut. Ini dapat berupa pembuatan sesuatu, atau melakukan suatu tindakan, atau menyelesaikan suatu proses. Biasanya tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Yang kedua, ingredient, material, and tool, atau bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Material ini berguna untuk menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat suatu dalam prosedur teks tersebut. Contohnya, the ingredients to make dalgona coffee are coffee and sugar. We also need a spoon and warm water.
Yang ketiga, step atau langkah-langkah. Pada bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur tag tersebut. Ini juga berisikan langkah atau tahapan dalam membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Bagian ini biasanya ditulis secara berurutan atau kronologis, dimulai dari langkah awal hingga proses terakhir sampai akhirnya tujuan dari teks prosedur tersebut tercapai. Selanjutnya yang keempat, conclusion atau kesimpulan. Biasanya berisi ringkasan singkat atau pesan terakhir yang menegaskan kesimpulan dari prosedur yang telah dijelaskan untuk memahami, mengikuti, dan menyelesaikan tugas atau proses yang dijelaskan dalam prosedur tag dengan jelas dan efisien. Language features atau ciri-ciri kebahasaan dari prosedur tag. Teks prosedur memiliki ciri khas kebahasaan yang membantu dalam memberikan instruksi langkah demi langkah. Beberapa ciri kebahasaan dari teks prosedur meliputi yang pertama, menggunakan simple present tense. Teks prosedur seringkali menggunakan present tense untuk mengindikasikan bahwa instruksi yang diberikan berlaku secara umum. Misalnya, cut the vegetable into small pieces. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Yang paling penting, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb. Contoh, cut the mango, chop the garlic, pour the water, pour the flour into the bowl, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan conjunctive atau connective word atau kata penghubung untuk menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya seperti and, then, after that, and while, digunakan untuk mengaitkan langkah-langkah secara kronologis. Ciri yang keempat, menggunakan kata keterangan atau adverb seperti adverb of time. Contohnya keterangan waktu, misalnya in 5 minutes, for an hour, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan keterangan cara atau adverb of manner untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya, slowly, fastly, rapidly, powerfully, dan lain-lain. Keseluruhan ciri-ciri kebahasan ini digunakan dalam teks prosedur untuk memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti langkah-langkah yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Today my group will show you how to make a taro ice. Oh no, let's just first try how to make it. First, the ingredients needed are taro powder, liquid milk, warm water, and ice cubes. We move on how to make it. The first step is to dissolve 3 spoons of taro with warm water. Oh, stir well. Now prepare ice cube in a glass. The next step is to pour the liquid milk into a glass filled with ice. The last step is to add taro that has been dissolved in a glass. Finally, taro milk is ready to be enjoyed. Material to make rujak are chilies, salt, brown sugar, shrimp paste, preferring like a seasoning, fruit nuts, fruit like mango and cucumber. The tool to make rujak are blender, bowl, 3 pillars, knife,
make the hot sauce. Take chilies, salt, shrimp paste, seasoning, peanut, and brown sugar. And then add some water. Now blend it. Pour hot sauce on the bowl. Now start peeling the fruits. Slice it tiny and put in a plate. Now pour the sauce on the top of the fruit. And finally, the rujak is ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend. Today our group We'll show you how to make Milo Glass Jelly Ice. Make Milo Glass Jelly Ice. We need some tools and ingredients. Plus spoon, sugar, sweet condensed milk, Milo powder, and scoops. How to make Milo Glass Jelly Ice? Prepare 2 glasses. Put Milo powder, sugar, and sweetened condensed milk into a glass. Pour hot water and stir until dissolved. Put the black grass jelly into the second glass. Add ice cube. Tap for Milo that has been dissolved. Milo Grass Jelly Ice is ready to be enjoyed. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengikuti langkah-langkah dalam menjalankan suatu prosedur. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar pembelajaran bahasa Inggris. Dan kami berharap dapat terus mendampingi Anda dalam perjalanan belajar Anda. Thank you and see you on the next video.